Mari saudara, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari sambil kita angkat satu nyanyian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagi yang kami. kau sediakan bagiku. Mari katakan sama Tuhan, siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Katakan, kasih setia, Kasih setiamu yang yang ku ku rasakan rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang Telah ku terima sempat membuatku ku terpesona. apa yang tak Pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan itu bagi yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan?
Terima kasih. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang atas segala dosa, Tuhan yang sudah tersalib di atas kayu salib dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan, yang kami bisa harapkan, yang selalu menolong dan memberikan kami kekuatan untuk tetap berjalan di dalam dunia dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mendengar firman dan Tuhan kami boleh menerimanya di dalam hati kami, menyimpannya dan melakukannya dalam hidup. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati untuk menerima firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini kita berada di kitab Yosua pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 18 lebih dahulu. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Ya. Pegunungan, seluruh tanah Negeb, Ya. seluruh tanah Goshen, Ya. daerah bukit, serta Araba Yordan, Ya. dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Ya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baalgad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Ya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Ya. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel Ya. selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Ya. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Ya. Terus Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel. tapi kemenangan itu karena Tuhan memberi hati yang keras kepada musuh-musuhnya bangsa Israel dan Gideon. Dan kenapa Tuhan bilang mengeraskan hati? Supaya apa? Mari baca terus. Supaya mereka Ditumpas. dan jangan dikasihani, Tidak boleh dikasihani tapi musuh-musuhnya. dipunahkan, Dipunahkan. seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita baca di ayat 23. Ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Kalau kita baca Yosua 10 ayat yang ke-40, tolong dibaca, dan ayat 42. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, Ya. pegunungan tanah Negeb, Ya. daerah bukit dan lereng gunung, Ya. beserta semua raja mereka. Ya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, Ya. tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Yosua menumpas semua musuh-musuhnya ini. Ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Ya. Sebab yang berperang untuk orang Israel Sebab ialah Tuhan yang Allah berperang Israel. untuk orang Israel Tuhan. Jadi dalam hal ini Yosua dan bangsa Israel ya tidak dapat membanggakan kemenangan itu sebagai hasil karya mereka. Kalau kita berhasil bukan karena kita yang bisa, karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan, keberhasilan, berkat. Itu sebabnya tema malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab adalah bukan karena jasa-jasamu. Bangsa Israel diperintahkan supaya jangan membanggakan jasa-jasanya. Ya. Kalau saya baca dan saudara baca Yosua pasal 12 dan selanjutnya, di situ dikatakan mereka menang atas 31 raja-raja. Tetapi
Di antara 31 ini sudah ada berapa raja? 2 atau 3 itu zaman Musa, bukan zaman Yosua. Ya. Bangsa Israel beserta pimpinan-pimpinannya, Musa ataupun Yosua, menang atas musuh-musuhnya bukan karena mereka kuat, punya strategi perang, punya kepandaian, kemampuan, atau punya senjata-senjata yang istimewa. Tidak. Tapi kalau saya baca tadi bahwa Tuhan yang berperang, berarti Tuhan panglima tertinggi. Tuhan yang memimpin peperangan sampai berhasil, bukan Yosua. Ya. Tapi Yosua pun adalah seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Ya, di atasnya dia masih ada pemimpin yang memberikan kemenangan. Makanya tidak boleh orang Israel itu membanggakan jasa-jasanya. Oleh karena saya, maka negeri raja-raja itu dikalahkan. Seringkali orang Kristen tidak sadar, kalau bukan saya, ya maka tidak jadi itu. Kalau bukan saya, ya harus saya. Ya. Padahal Israel diingatkan Tuhan, dan itu juga peringatan Tuhan untuk kita, bukan karena jasa-jasa kita. Ulangan 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, bukan karena jasa-jasamu atau kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, ya, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah. Nah, karena kefasikan musuh-musuhmu, maka Allah menumpas, ya, memakai Yosua dan orang-orangnya, walaupun tidak ada satupun disebut. Tidak ada panglima perang di zaman Yosua itu. Tidak ada panglimanya, jenderalnya, atau orang besarnya yang ahli perang yang mengalahkan musuh-musuh. Tidak ada disebut. Sampai 31 raja itu dikalahkan, tidak dilihat panglima siapa. Ya, seperti zaman Daud ada panglimanya, ya, ada jenderalnya. Tapi di zaman Yosua berperang ini tidak ada orang-orang yang terkenal ahli perang. Hanya disebutkan nama Yosua, nama bangsa Israel. Ya, sebab Tuhanlah panglima tertinggi. Tuhanlah yang berperang. Tidak disebutkan. Jadi Yosua dan bangsa Israel tidak dapat membanggakan. Ya, tidak dapat membanggakan dirinya. Bahkan di zaman Yosua ini peperangan atas raja-raja yang jumlahnya 31 yang semuanya kalah, tidak ada tugu peringatan. Tidak ada monumen peringatan yang didirikan untuk mengingat kemenangan. Ya, biasanya dalam perang gerilya atau perang dunia kedua, ya, di mana-mana di negara kita ini ada beberapa kota untuk mengingat, ya, orang-orang yang memimpin peperangan, baik itu zaman Belanda maupun zaman Jepang. Seringkali didirikan monumen, tugu, patungnya. Ya, di kota kita ini juga ada patung. Patung siapa? Patungnya Worang. Ya. Waktu orang menyerbu, mengusir penjajah, ya, menghasilkan kemenangan, itu didirikan supaya mengingat. Ya. Tapi di zaman Yosua ini tidak ada satupun yang namanya disebut panglima apa, tidak ada. Karena Tuhan yang berperang. Makanya kalau pekerjaan Tuhan, misalnya di dalam fellowship atau KKR terjadi berkat besar, kemenangan, bukan karena satu orang, dua orang punya jasa, ya, karena Tuhan yang memberkati. Kita ini cuma alat-alat Tuhan. Yang dibutuhkan Yosua adalah ketaatan mutlak
Apa yang diperintahkan Tuhan dia mentaati. Itu yang diperlukan. Ya. Tidak perlu ada tugu, monumen untuk seorang. Ya. Tapi mereka semua mengakui bahwa kemenangannya oleh Dia, oleh Tuhan. Rasul Paulus pun mengatakan itu di kitab Roma. Mari kita baca. Roma 8 ayat 31. Selanjutnya dan ayat 37. Mari. Roma. Sebab itu, Ya. apakah yang akan kita katakan tentang Apa yang semuanya kita itu? katakan, ya, Jika Allah di pihak kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapa yang bisa melawan? Berarti kan Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kita kuat, ya. Bangsa Israel boleh menduduki kerajaan-kerajaan dari raja-raja itu. Terus ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, Ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi dalam semuanya Rasul Paul mengatakan kita adalah orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia Oleh yang telah Dia mengasihi kita. yang mengasihi kita. Jadi dalam pergumulan kita, dalam peperangan kita, dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ya, itu hanya Dia yang bisa memberikan kemenangan, kemampuan kepada kita, bukan kita. Ya, bukan karena jasa-jasa saya maka tempat ini jadi. Bukan karena jasa-jasa saya jemaat ini bisa jadi maju. Ya, buktinya tidak seperti yang saya inginkan. Ya. Jadi Tuhan itulah yang menjadi sumber kemenangan dan berkat. Kita cuma harus selalu mengatakan, aku ini cuma hamba Tuhan. Hamba artinya yang siap untuk taat. Yosua cuma harus memiliki satu modal, taat total. Ya, taat tanpa syarat-syarat. Ya. Yosua harus taat siapa komandannya, panglimanya, Tuhan yang memerintahkan dia. Jadi Yosua tidak pasang strategi, tidak pakai otaknya, tidak bisa. Ya, jadi bukan jasa-jasanya, tapi Yosua siap untuk taat. Itu yang pertama. Ketika Yosua tidak mau taat, seperti apa yang diperintahkan Tuhan, kata firman Tuhan yang sudah kita baca, ya, maka dia akan kalah. Ketaatan itu membawa berkat, ketidaktaatan justru membawa kutuk. Jadi kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, taat. Kalau tidak mau taat, ya kutuk. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. ya. Segala berkat ini akan Segala datang kepadamu berkat akan datang. Oh, luar biasa. Terus, dan menjadi bagianmu, ya. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, kalau engkau mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan itu. Terus, Diberkatilah engkau di kota, diberkati di kota, dan diberkatilah engkau di di ladang. ladang, Diberkatilah buah kandunganmu, ya, hasil bumimu, ya, dan hasil ternakmu, Ya. yakni anak lembu sapimu, Ya. dan kandungan kambing dombamu. terus, Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. ya, Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. perhatikan ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau Musuh maju berperang. Perhatikan. terpukul kalah olehmu. Kalah. Jadi ketaatan Yosua berakibat kemenangan. Dan bangsa Israel pun harus taat kepada Yosua. Karena strateginya Yosua dengar dari Tuhan.
Yosua hanya taat. Dan dikatakan tadi, musuhmu maju berperang, semuanya kalah. Ya, karena ketaatan. Ketaatan itu membawa berkat. Sedangkan ketidaktaatan membawa apa? Kutuk. Coba bayangkan, bukan hanya musuhmu maju perang, melawan engkau terpukul kalah. Ya, ulangi baca ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau Ya, terpukul kalah. terpukul kalah. Perhatikan terus. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, Ya, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. nah itu yang dialami Yosua dan bangsa Israel. Apa yang dilakukan Yosua? Ketaatan. Ketaatan full, sepenuh. Bukan pilih-pilih, yang ini saya mau taat, yang itu saya tidak mau taat. Tapi tidak milih-milih. Ketaatan sepenuh. Ya, persoalan kecil ataupun persoalan besar. Kita harus belajar taat sama komandan kita. Hidup di dunia ini kita berperang rohani, peperangan rohani, melawan penguasa di udara, roh-roh jahat di angkasa. Musuh kita bukan manusia, tapi penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Lah kalau kita orang Kristen hidupnya tidak taat, kita menemui kekalahan. Ada orang Kristen mau diberkati, usahanya mau diberkati, pekerjaannya mau diberkati, tapi dia tidak taat. Bagaimana bisa diberkati? Ya, hari Minggu harinya Tuhan. Itu ada lagu anak sekolah Minggu. Hari Minggu harinya Tuhan. Itu hari yang pertama. Maka semua orang Kristen harus pergi dulu ke tempat ibadah. Menaikkan pujian, penyembahan kita. Memuji, menyembah Tuhan. Hadirlah lebih awal. Sebab Tuhan mencari pujian. Manusia jangan cari pujian. Tuhan layak dipuji. Kita menyanyikan nyanyian pujian. Kita bukan hanya dengar khotbah. Walaupun itu penting. Sebab itu menunjuk jalan bagaimana kita harus hidup di dunia sampai berkemenangan. Sampai diberkati. Firman itu memberitakan kita harus tempuh jalan ini, harus tempuh jalan itu. Ya. Tapi mari kita memuji, menyembah Tuhan. Makanya awalilah ibadah itu. Hari Minggu tidak kemana-mana kita. Nomor satu ke tempat ibadah. Beribadah. Ya, mulai dari menyanyi, memuji Tuhan. Baru masuk duduk diam, dengarkan firman-Nya. Buka hati. Sesudah dengar firman, taat kepada perintah Tuhan. Hidup kita berkemenangan dan diberkati Tuhan. Kalau hari Minggu kita tidak jadikan harinya Tuhan, nomor satu Tuhan di dalam ibadah kita, kita tidak taat. Bagaimana kita bisa mendapat berkat? Ya, kan Ulangan 28 mengatakan diberkati. Ya, di kota, diberkati di ladang. Tolong dibaca ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, Ya. dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, Ya. hasil bumimu dan hasil ternakmu, Ya. yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Iya, diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, semuanya diberkati. Cukup sandang, pangan, papan. Ya. Kalau kita baca ayat 1, Ulangan 28, perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ketaatan itu, melakukan segala perintahnya. Terus yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini ayat 2. Segala berkat ini Segala berkat. akan datang kepadamu Segala berkat. Apa saja datang kepadamu terus dan menjadi bagianmu jadi bagian kita. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik. Jadi kalau hari Minggu, kita pikir hari Minggu ini hari untuk jalan-jalan pesiar-pesiar. Ya, tidak usah ke gereja. Nanti masih ada ibadah yang berikut. Tahu-tahu ibadah berikut juga tidak datang. Ya, sudah senang-senang, pelesiran. Itu tidak menghormati. Tuhan tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Dikatakan jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi baik-baik, bukan pikirannya sudah jalan-jalan. Ya. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan kemudian melakukan dengan setia. Maka dikatakan apa? Segala berkat akan datang. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Ya. Firman Tuhan itu penting, pujian itu penting. Ya. Tapi datang dulu memuji menyembah Tuhan karena Tuhan cari pujian. Kita tidak boleh cari pujian. Makanya kita tidak boleh banggakan karena saya, jasa-jasaku. Tidak. Tapi Tuhan mencari pujian karena dia layak dipuji. Awali dengan pujian dan penyembahan dari hati yang sungguh. Itulah orang yang beribadah. Orang yang taat kepada Tuhan. Nah, Yosua ini untuk mencapai kemenangan, tidak ada panglima-panglimanya yang hebat-hebat, tidak ada. Coba baca nanti saudara. Tapi yang ada ketaatan Yosua. Apa saja disuruhkan Tuhan, itu dia lakukan. Ya. Ketaatan mutlak. Ketaatan penuh. Perkara kecil, perkara besar, taat. Ya, kepada Tuhan. Hebat. Yosua itu seperti orang yang taat kepada komandannya, ya, yang di atas, tapi dia juga adalah komandan dari bangsa Israel. Ya, dia juga jenderalnya dari seluruh bangsa Israel, tapi dia punya lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia taat ini, ya, maka anak buahnya juga taat. Itu kunci kemenangan. Mujizat terjadi. Seorang perwira dari Kapernaum, perwira bangsa kafir ini, kan orang Israel, peduli kepada hambanya di rumah yang sakit. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tolong hambaku di rumah sakit. Ya, ini orang kafir. Tapi ingat kepentingan orang. Biasanya kita cuma ingat kepentingan kita. Ini ingat kepentingan orang, hambanya sakit. Tuhan bilang, baik, aku datang. Nggak usah. Nggak usah. Dia kasih perumpamaan. Ya, saya ini perwira menengah. Di atas saya masih ada lebih tinggi dari saya. Kalau yang lebih tinggi perintahkan saya apa, saya harus lakukan. Tapi di bawah saya juga ada anak buah saya yang saya harus perintahkan, mereka harus lakukan. Nah, kalau semuanya ketaatan itu ada, pasti hambaku itu sembuh. Tapi Tuhan bilang luar biasa ini orang. Ya, luar biasa ini perwira Kapernaum. Lantas dia bilang, pulang, jadilah seperti yang kau katakan. Jadi tidak usah datang ke rumah, Tuhan berbicara saja, perintah. Perintah itu apa? Berkat datang, sembuh. Kita yang di atas berfirman, sampaikan itu John, jangan takut, omong. Kalau saya tidak mau, tidak taat saya. Dia yang ngomong, saya yang sampaikan.
Kalau saudara terima dengan iman karena saudara baca. Itu bukan perkataan saya. Tadi di Ulangan 9 dikatakan bukan karena jasa-jasa. Jadi orang Israel itu diperingatkan jangan membanggakan jasa. Kalau saya tidak ada, tidak jadi semua. Ya, jangan. Oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan, semua kita diberkati. Ya, kita baca itu Matius 8. Ayat 8 dan ayat 9, ayat 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Ya, maka hambaku itu akan sembuh. hambaku itu selalu sembuh Tuhan. Omong saja. Ya, sampai penyakit pun taat. Loh, Tuhan itu bersuit. Ya, lalat pun datang, kata Yesaya. Nyamuk pun datang. Ya. Lalat bisa taat, tapi manusia kadang-kadang tidak mau taat. Terus dibaca dulu. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Aku seorang bawahan. dan di bawahku ada pula prajurit. Di bawah saya ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Ya, pergi, pergi. maka ia pergi. Ya, Dan kepada seorang lain, datang, Ya. maka ia datang. kalau aku datang, maka dia datang, kata prajurit itu. Ya, terus. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, Ya, maka ia mengerjakannya. ya, kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan. Tuhan berfirman, kalau kita taat, berkat itu datang. Manusia kadang-kadang tidak mau taat. Contoh ketaatan Yosua. Bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kemenangan terjadi. Tapi kadang-kadang ini kita gagal, kita kalah dengan lalat. Lalat saja itu dengar-dengaran loh, lalat. Tahu lalat? Lalat kalau hingga di meja makan saudara dia apa? Hah? Mau dibunuh lah, diusir itu. Tapi lalat yang kita seringkali mau buat seperti itu, dipanggil oleh Tuhan, lalat saja datang. Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang ke-18. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat Ya. yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, Lalat saja yang ada di ujung sungai Nil itu. Terus, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. ya, Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang semua terjal. lalat itu datang. Manusia kok dipanggil, mari datang kepada saya yang berlelah, bertanggungan berat. Aku kasih pikul angkuk. Sudah dilakukan. Coba, lalat. Tolong dibaca ayat 19. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, Ada yang di lembah-lembah terjal. dan di celah-celah bukit-bukit Ada batu, yang di celah-celah bukit batu. di segala pagar duri, Iya. dan di segala tanah penggembalaan. Nah, lalat saja taat, manusia tidak taat. Suruh datang pendalaman Alkitab. Apa sih itu pendalaman Alkitab? Suruh datang ibadah doa, penyembahan. Apa itu ibadah doa, penyembahan? Minta hari Minggu datang beribadah. Ya, saya ini cuma hari Minggu free saya. Datang pun terlambat. Tidak memuji menyembah Tuhan. Berharga pujian penyembahan kita di mata Tuhan. Berbahagia orang yang bisa menyanyi dengan bagus, memimpin pujian penyembahan. Oh iya betul. Pertahankan talentamu, pekerjaanmu ini, memimpin pujian penyembahan.
Itu sangat berharga. Bukan berkhotbah yang nomor satu. Ya. Semua para pengkhotbah-hamba Tuhan yang dipakai hari-hari ini, mereka jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar. Itu diawali mereka memuji menyembah. Pemuji penyembah. Tuh. Benar. Kemudian mereka jadi gembala yang hebat-hebat Tuhan pakai. Ya, awalnya pemuji, penyembah. Sebab Allah itu senang dipuji, senang disembah. Kita jangan. Kita manusia jangan suka dipuji. Allah itu yang senang terima pujian kita. Dia senang. Allah itu baik, sungguh baik. Dia layak disembah, diagungkan. Manusia jangan. Iblis yang tadinya Lucifer itu, waduh, enaknya ini disembah, dipuji. Dia ingin di sana duduk tempatnya, langsung dibuang ke dalam lautan api. Ya, jangan ya, jangan ambil tahtanya Allah. Jadi kalau orang Kristen mau belajar, datang ibadah, datang dari awal sampai akhir. Ya, saya sering mengajari saudara jangan terlambat. Jangan terlambat datang, mau cepat pulang. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, tangkap. Ini isi hati Tuhan buat saya. Ulangan 28 tadi tidak bisa salah. Jika kamu dengar suara Tuhan Allahmu baik-baik dan melakukan segala perintah Tuhan, segala berkat datang kepada engkau. Segala berkat rohanimu melimpah. Harta bendamu di rumah melimpah. Segala berkat. Ya, anak cucu buah kandunganmu diberkati Tuhan. Jangan kira kalau saudara datang, oh buang waktu sia-sia. Tidak. Kamu kira semua itu sia-sia? Tidak. Asal kamu lakukan dengan hati yang benar, hati yang baik, hati yang taat, hati mengasihi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Sungguh. Ya. Kita sudah lihat, kita sudah mengalami, kita sudah lihat kebaikan Tuhan. Nggak ada yang tidak dikasih upah, kecuali kita tinggalkan. Ya, pelayanan kita tinggalkan oleh karena ada sesuatu di hati kita tidak puas. Itu. Ya. Lalat hinggap, luar biasa lalat. Ya, buat kita lalat itu dimatikan, tapi buat Tuhan, lalat datang. Lalat saja dengar-dengaran. Kita ini manusia tidak dengar-dengaran. Ya, nggak dengar-dengaran. Yosua taat komandangnya yang di atas. Sepenuh taat. Tidak boleh tidak sepenuh. Ketaatan yang mutlak. Perkara kecil, perkara besar, Yosua lakukan. Maka bangsa Israel diberi kemenangan. Berapa raja-raja? 31 raja-raja. Tidak gampang. Tolong kita baca. Tapi Yosua pasal 12. Perikopnya. Daftar raja-raja yang kalah. Ya, raja-raja yang kalah. Ayat terakhir dari Yosua 12. Ayat 24. Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Semua raja-raja jumlahnya 31 orang kalah. Bayangkan. Ya. Siapa yang jadi panglima? Pengatur strategi yang memerintahkan kepada Yosua dan Moses? Tuhan sendiri. Karena dikatakan Tuhan yang berperang.
Tuhan yang berperang. Jadi tidak ada dari Yosua bilang aku ini karena jasaku aku. Ya, bangsa Israel tidak bisa mengatakan karena aku. Tuhan cuma mau lihat ketaatan Yosua, ketaatan penuh. Taat kepada komandan yang di atas, dia juga komandan. Anak buah juga harus taat kepada dia. Tadi itu dikatakan dalam Matius 8, sudah selesai dibaca. Ya, tolong dibaca lagi itu. Matius 8. Bagaimana perwira ini mengatur susunan seperti itu. Ya, tolong dibaca. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula di prajurit. bawahku ada prajurit, dia di tengah-tengah. Ini Jika- sama posisinya Yosua. Terus, Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, ya, pergi, pergi, maka ia pergi. dia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, Datang, maka ia datang. datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, Nah, maka ia mengerjakannya. ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ya, Katakan saja sepatah kata, ya. maka hambaku itu akan sembuh. Nah, berkata sepertinya Tuhan, perintahkan saja itu penyakit. Penyakit itu pergi. Penyakit saja taat sama Tuhan. Lalat juga taat. Manusia seringkali tidak taat. Diajari, tidak taat. Padahal kalau kita taat sepenuh, tadi Ulangan 28 sudah mengatakan segala berkat. Manusia mau cari berkat tapi tidak tahu caranya diberkati. Ketaatan. Nggak ada yang lain, taat pada Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden? Tidak taat. Disuruh jangan makan buah yang dilarang, mereka makan. Apa berkat? Kutuk. Tolong dibaca Ulangan 28 itu. Kalau kamu tidak dengar-dengaran, kutuk. Ya. Dikatakan di situ segala kutuk. Ayat 15. Ulangan. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Kalau kau tidak dengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukannya dengan tidak setia, melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapan ya, yang kusampaikan kepadamu pada Ya. hari ini, ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu segala kutuk akan datang dan mencapai engkau. dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, Ya, dan terkutuklah engkau di ladang. ya, Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. ya, Terkutuklah buah kandunganmu, Ya. hasil bumimu, Ya. anak lembu sapimu, dan Ya. kandungan kambing dombamu. Nah, sekian. Jadi kalau orang taat, Yosua taat, itu bergantung dia kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Itu orang yang taat. Mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Orang yang taat itu artinya apa? Dia berharap pada Tuhan. Memang Tuhan Yesus mengatakan pada perwira Kapernaum ini, iman yang besar tidak kujumpai di antara orang iman. Tapi imannya dia bukan hanya kata-kata, tapi dia taat. Iman yang disertai ketaatan. Ketaatan inilah kuncinya kemenangan. Yosua taat kepada perintah Tuhan. Ya. Sehingga 31 raja kalah. Banyak sekali itu Saudara. Ya, 31 raja. Nah, orang yang taat mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya pada Tuhan. Kata Yeremia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya. Yeremia 17. Ya. Ayat yang kelima,
Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Terkutuklah orang yang selalu cuma mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, ya. dan yang hatinya menjauh daripada Nah, Tuhan. apalagi menjauh dari Tuhan. Ini tidak berlaku bagi Yosua. Ya. Orang yang seperti ini tidak ada berkatnya. Tolong dibaca ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Nah, Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. iya, Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, ya, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. iya. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya yang pada menaruh Tuhan. harapnya hanya pada Tuhan. Ya. Kenapa orang jadi miskin? Kenapa orang tidak bisa diberkati? Karena mereka tidak membangun tubuh rohaninya ini. Beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman kita lakukan. Berapa jam toh di gereja, di dalam ibadah? Paling banyak 2 jam. 2 jam lebih. Pulang, kan senang, bawa berkat. Ya. Ketika saya belum lahir baru, saya belum bertobat. Di dalam hidup saya, sekalipun saya diberkati jasmani, saya selalu ada rasa sesuatu yang kurang. Karena saya dari kecil, di gereja saya melayani, di gereja lama saya. Nah, saya suka dengar cerita Alkitab waktu saya masih kecil, masih SD. Nah, ketika saya ditunjukkan gambar neraka itu sama guru agama, ketakutan sekali saya. Tidak mau saya masuk di neraka, Tuhan. Gak main-main. Tapi dalam praktek hidupnya, menanjak jadi remaja, jadi besar, hidup saya tidak benar. Nah, ketika tidak benar, sekalipun diberkati jasmani, di dalam hati saya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Ini yang harus dipenuhi oleh Tuhan, tidak bisa dipenuhi oleh dunia. Saudara bisa punya banyak, tapi ininya di dalam. Saya lewat di jalan di mana gereja saya, di situ saya bertobat. Saya lihat orang, hari itu bukan hari Minggu, pegang Alkitab, pas pulang gereja, senang mereka, sukacita, ketawa-ketawa. Saya ini tidak kurang secara jasmani, tapi ada sesuatu yang kurang. Kok orang itu pegang Alkitab, ketawa-ketawa, pulang dari gereja, cari beca, cari apa, mereka senyum-senyum. Saya bilang, Tuhan, saya kepingin seperti itu, Tuhan. Ini yang tidak dipunyai. Seringkali banyak orang punya segalanya tapi tidak punya itu, sukacita. Mana saya tahu doa saya didengar Tuhan. Kok saya bisa masuk di gereja itu? Di gereja yang saya lihat orangnya gini, ketawa-ketawa. Saya masuk di situ. Disitulah saya jadi manusia baru dan bertobat. Itu anugerah Tuhan. Ya, bangun ini dulu, Rane. Tidak bisa terpikir, kok bisa saya lihat orang tenteng Alkitab keluar dari gereja itu, ya, kok bisanya saya jadinya lahir baru di gereja itu. Hebat Tuhan, tak terselami pikiran Tuhan, jalannya Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan yang baik. Ya.
Seringkali saya bersaksi, saya ingin bagikan berkat untuk saudara. Bahwa yang dibutuhkan kita, sukacita, kemenangan. Dan tidak mungkin orang sukacita kalau tidak taat. Tidak mungkin. Ya. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, Jangan berharap pada manusia. sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Ini perlu untuk kemenangan. Jangan harap manusia. Manusia hanya hembusan nafas. Ya, berharap pada Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu Yosua lakukan. Dia bukan hanya taat, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Diberkati Yosua, jadi pemenang. Ya, dia bergantung, bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatannya, bukan kepada tentaranya. Tapi dia bersandar dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Itu yang memberikan dia kemenangan. Ya. Sekarang kalau kita baca Yosua 12 itu 31 raja-raja yang kalah. Apakah kita sekarang berperang melawan raja, mestinya raja apa ini raja apa? Tidak. Ya. Kita melawan raja yang ada di diri kita. Raja apa yang memerintah kamu? Raja apa yang menguasai? Ya, kalau Yosua melawan raja-raja, 31 raja dengan kerajaannya masing-masing, itu dikalahkan, direbut, diduduki. Sekarang pertanyaannya, kita di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, raja apa yang memerintah hidup kita ini? Seringkali kita ini jadi raja, semuanya mau dituruti. Apa yang kita katakan A, orang harus ikut. Ini raja atas dirinya. Jangan ya, maunya saja. Kalau dia tidak suka, tidak jadi. Dia marah. Ini akunya besar. Rajanya di dalam, belum dikalahkan. Itu raja di dalam diri kita yang mau dikalahkan. Apa itu ya? Ya. Kehendak raja ini ya harus melakukan kehendakku. Ya. Kalau tidak disetujui akunya, ininya, egonya, itu yang paling banyak merusakkan manusia. Akunya ini, ego kita. Ini raja yang harus ditaklukkan. Semua mau melakukan kehendak sendiri. Ya. Bukan melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak diri sendiri. Kita jadi raja atas diri kita, jadi tuan atas diri kita. Kita mau semua orang takluk. Apa yang kita mau, kamu harus ikut. Kalau tidak mau, kita marah, tidak setuju. Tidak boleh seperti itu. Ini namanya kelakuannya masih jadi raja atas dirinya. Dia belum bisa mengalahkan egonya, maunya. Pernah saudara punya perasaan itu? Maunya saja dituruti, diatur. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka seringkali kita tidak mau minta petunjuknya Tuhan. Kita menentukan jalan hidup kita sendiri. Ya, tadi saya sudah bicara, tadi saya saksikan. Saya melihat orang itu pegang Alkitab di gereja itu. Kok bisa Tuhan suruh saya masuk digembalakan di situ dan lahir baru?
dan menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan juga di tempat itu. Kita kan tidak tahu. Jangan kita suka menentukan maunya kita. Ya, melangkah sendiri. Ini belum kita kendalikan. Ya, kalau Tuhan menentukan kita, di mana kita digembalakan, di situ kita berada, di situ kita setia, di situ kita melayani. Nanti kamu lihat berkatnya. Jangan pakai maunya sendiri. Ketika saya pergi melayani, pamit, saya permisi dari gereja saya, pamit. Saya pergi ke Kalimantan. Saya khotbah di Balikpapan, saya khotbah di Samarinda, saya khotbah di Malang, saya khotbah di mana tempat saya pergi. Tapi ketika saya ditawari untuk melayani, jadi gembala di sana, saya tidak terpanggil. Saya katakan tidak. Kan kita menentukan kehendak sendiri kita, milih sendiri. Jangan ya, setia di tempat di mana kita melayani dan bekerja, ya, dan beribadah. Minta dulu petunjuk Tuhan. Jangan semua maunya seenak-enaknya. Oh, aku mau ke sana, aku mau ke sana. Ya. Ada orang dagang bilang, nanti aku ke kota anu, nanti di kota sana aku diberkati, aku berhasil. Kamu udah tahu hidupmu. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, hari ini, besok, aku mau ke sana, semaunya saya. Ya, dan di sana kami akan tinggal setahun di sana aku tinggal 1 tahun, dan berdagang serta dagang mendapat 1 untung. tahun. Sedang kamu tidak tahu apa yang Nah, akan terjadi besok. Apa yang terjadi besok? Apakah arti hidupmu? Apa arti hidup kamu? Hidupmu itu sama seperti uap Uap. yang sebentar saja Lah. kelihatan lalu lenyap. Kalau saudara diinginkan Tuhan melayani di sini, saudara mau ke sana seenaknya. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Nah, cari tahu dulu kehendak Tuhan. Ya, berhati-hati dalam mengambil keputusan, langkah. Jangan sembarangan, jangan sembrono, maunya akunya. Dengar suara Tuhan, di mana Tuhan? Suatu waktu Hagar yang melahirkan Ismail merasa tertekan mungkin sama nyonyanya, dia mau lari. Ya, Tuhan bilang kembali, biarkan kamu ditindas. Coba Hagar mau lari dari tindasan nyonyanya. Siapa nyonyanya? Istrinya Abraham siapa? Sarah. Lalu Tuhan bilang kembali, biarkan kamu ditindas. Di situ tempatnya dia diolah, sebab dia punya anak juga itu jadi bangsa yang besar. Ya, kadang-kadang kita mau seenaknya kita. Aku tidak mau di Manado, aku mau di Jakarta, aku mau di mana? Tanya sama Tuhan. Kita tidak berkuasa menentukan hidup kita. Kalau raja kan itu berkuasa memerintah. Mau apa dia? Dia perintah. Tapi raja yang ada dalam diri kita ini, yang maunya semaunya kita, itu mesti diperangi. Ya. Jangan semaunya kita. Yakobus mengatakan kita tidak tahu hari esok ini apa. Aku mau kota ini, aku mau kota, kehendak sendiri. Selalu berkata seperti Tuhan, bukan kehendakku yang jadi,
kehendak-Mu yang jadi. Waktu di Getsemani Tuhan Yesus sedang bergumul menghadapi maut. Dia bayangkan nanti dia disiksa di atas kayu salib sebagai manusia biasa. Dia mau lari. Bapa, kalau bisa aku tidak teguk cawan ini. Tapi kalau itu kehendak-Mu, aku akan teguk. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus tidak menjadi raja atas dirinya sendiri. Tapi dia berserah kehendak Bapa di sorga. Kita juga harus menguasai raja yang satu ini yang seringkali menguasai hidup kita. Pakai maunya kita. Maunya aku dituruti. Kalau tidak, awas. Ya, ini mesti dikalahkan. Bukan kehendakku, kehendak-Mu. Ya, itu raja yang harus dikalahkan. Ini baru satu raja yang saya ceritakan ini. Kehendak kita. Akunya ini, egonya kita. Terlalu besar seringkali. Maunya orang turuti kita saja. Tidak bisa begitu kita. Ya, apalagi pekerjaan Tuhan. Beda. Ya, bukan kehendakku, kehendak-Mu. Ini raja yang harus kita kalahkan. Diri kita ini. Kehendakku, mauku. Ya, harus turuti. Pendeta harus turuti ya. Nah, gitu. Jadi kunci kemenangan Yosua adalah ketaatan penuh, total, nggak ada syarat, tanpa syarat. Kalau kita lihat orang-orang yang diberkati itu ketaatannya hebat. Yesus juga punya ketaatan sepenuh, bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Dia mentaati perintah Bapa untuk mati di kayu salib. Maka berkat turun ke atas kita gereja. Kita adalah orang-orang ditebus. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Hanya kita harus beriman, tapi kita beriman dengan taat. Belajar mengasihi Tuhan, bukan kehendakku. Ini raja yang pertama ini, akunya, egonya. Di dalam diri manusia ada kesombongan, kecongkakan. Harus diikuti, kalau tidak diikuti marah. Jangan ya. Semoga Tuhan menolong kita, memberkati kita, menerangkan kepada kita. Kalau kita mau menang atas semua masalah kita mau menang atas segala-galanya yang ada pada kita, problem kita mau diberkati. Kuncinya cuma satu, ketaatan. Yosua taat kepada komandannya, itulah Tuhan, Allah. Tapi dia juga sebagai seorang jenderal, panglimanya, itu bangsa Israel harus juga taat. Walaupun tidak disebut panglima-panglimanya itu. Mereka juga harus taat kepada Yosua. Ya, taat kepada Tuhan. Saya adalah pemimpin jemaat. Saya harus taat kepada Bapa di sorga. Tapi saudara dituntut bukan hanya taat kepada Bapa di sorga, taat kepada pemimpin. Ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, hormatilah mereka yang bersusah payah, berkhotbah dan mengajar. Itu namanya taat. Ya, ditulis di Alkitab kok. Ibrani 13, ini terakhir ayat 17. Ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, Ya. dan tunduklah kepada mereka. Kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Gembala itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Nah, karena itu tanggung jawab gembala. Terus Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. kita diberi tanggung jawab apa? Jiwa. Tidak gampang itu. Jiwa. Nyawa.
Para hamba Tuhan itu apa tugasnya? Jaga nyawa, jiwa-jiwa, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, itu tugas kita. Sebaliknya jemaat Tuhan harus tahu, menghormati dan tunduk kepada pemimpin. Kalau ada masalah, datang tanya, kenapa begini? Kenapa? Mengapa? Nanti dijelaskan. Tuhan memberkati kita. Ya, kunci kemenangan ketaatan. Mari kita bangkit berdiri. Tutup matamu. Siapkan hati untuk menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Aku ada sekarang karena Tuhan yang maha baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur. Mari kita bersyukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari Yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setia-Mu, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
besar setiamu yang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar setiamu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Biar kami belajar taat. Ketaatannya mengundang berkat. Terima kasih. Kami disiapkan makan minum dari perjamuan suci. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami. Firman Allah menjadi berkat untuk kami. Dan menikmati perjamuan suci ini. Angkat itu roti. Selesaikan apa yang tidak benar di dalam hidup ini. Sucikan kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk makan dan minum dari perjamuan ini. Ampuni kami, kuduskan kami. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita mau angkat. Angkat cawan. Sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita mau angkat tangan kita menyembah, kunaikan syukur. Kunaikan syukur buat hari yang kau beri, yang kau beri tak habis-habisnya, habis-habis. Haleluya, haleluya, rahmat-Mu, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu Tuhan, Setiamu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukur, kunaikan syukur buat hari yang kau beri, yang kau beri takkan bisa. Kasih dan rahmat-Mu dan rahmat-Mu selalu
dan tak pernah Rahmasyakarabaya terlambat pertolongan-Mu besar setiamu Tuhan. Ya masa Kamu ajaib, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, di sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari tadakan tangan dan terimalah berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat itu, jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin.